Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali lanjut pembahasan soal-soal UKOM dan soal SKBB. Dan kali ini masih lanjutan topik sebelumnya, yaitu pembahasan soal tentang bayi dan balita bagian yang ketiga. Bagi kamu yang masih baru di channel Welina Sembayang Official, jangan lupa untuk lakukan tryout mandiri secara gratis. Tinggal klik link di kolom deskripsi. Oke, kita mulai soal nomor 1. Seorang bayi berusia 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk melakukan kunjungan rutin. Hasil pemeriksaan berat badan bayi ini saat lahir adalah 3.300 gram. Pertanyaannya, berapakah berat badan normal anak tersebut berdasarkan rumus Brehman? Ya, A 9 kilo, B 10 kilo, C 11 kilo, D 12 kilo, E 13 kilo. Saya akan terangkan rumus Brehman ya. Kalau untuk, usia 3 sampai 12 bulan itu rumusnya itu adalah umur dalam bulan kemudian tambah 9 di 2. Misalnya kalau umurnya 7 bulan, ya kan, 7 tambah 9 sama dengan 16, kemudian 16 dibagi 2 sama dengan 8 kilo. Nah, itu kalau masih usia anak 3 sampai 12 bulan. Nah, kalau usia anak 1 sampai 6 tahun, ya rumusnya itu adalah umur dalam tahun dikali 2 kemudian tambah 8. Misalnya kalau 1 tahun, ya kan, 1 kali 2 tambah 8 sama dengan 10 kilo gitu ya. Dan ini pada kasus kan umurnya 2 tahun, berarti 2 dikali 2 tambah 8. 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 8 sama dengan 12. Berarti jawabannya itu adalah D, 12 kilogram. Soal nomor 2 ya, seorang ibu memeriksakan bayinya yang berumur 3 hari ke puskesmas karena tubuhnya terasa dingin dan berwarna kebiruan. Ibu mengatakan bayi tidur dalam ruangan AC yang dingin. Hasil pemeriksaan tubuh kemerahan, ekstremitas kebiruan, suhu 35 derajat Celcius. Berarti bayinya sudah mengalami hipotermi ya. Apakah proses kehilangan panas yang terjadi pada bayi tersebut? Jadi pertanyaannya adalah tentang mekanisme kehilangan panas pada tubuh bayi. A. Konduksi, B. Konveksi, C. Hipotermi, D. Evaporasi, E. Radiasi. Oke, jadi saya akan terangkan ya, kalau konduksi itu adalah kehilangan panas itu karena langsung bersentuhan dengan permukaan yang dingin. Misalnya bayi diletakkan di meja gitu ya, permukaan yang dingin. Dan kalau konveksi itu adalah bayi diletakkan di dekat, misalnya di dekat jendela, terpapar oleh angin atau dekat kipas gitu ya, dengan aliran udara yang lebih dingin. Dan kalau dia itu hipotermi ya memang bayinya sudah hipotermi ini karena sudah suhunya itu 35 derajat Celcius ya. Kurang dari 36,5 derajat Celcius itu adalah bayi mengalami hipotermi. Dan radiasi itu adalah kehilangan panas karena secara tidak langsung. Misalnya itu bayi dibiarkan dalam ruangan yang ber-AC atau bayi tidak memakai baju gitu ya, itu kehilangan panas secara tidak langsung ya. Dan kalau evaporasi itu adalah melalui tidak segera dikeringkan, misalnya melalui ada air ketubannya tidak segera dikeringkan atau terlalu cepat dimandikan. Nah, jadi kehilangan panas itu karena tidak segera dikeringkan. Nah, itu salah satu contoh pada evaporasi. Jadi di sini kehilangan panas dalam ruangan yang ber-AC bersuhu dingin itu adalah E. Radiasi. Oke, soal nomor 3. Seorang bayi lahir spontan di praktek mandiri bidan. Hasil pemeriksaan Apgar skor dalam batas normal dan daerah pinggang ke bawah bokong terdapat pigmen datar yang berwarna gelap kebiruan. Apakah diagnosis yang tepat pada bayi tersebut? A. Miliaria, B. Ruam popok, C. Seborrhea, D. Bercak mongol, E. Candidiasis. Nah, jadi ini adalah merupakan jawaban yang paling tepat itu D ya, bercak Mongol. Bercak Mongol itu ditandai dengan eee, pigmen datar yang berwarna gelap kebiruan dan itu masih dalam batas normal terjadi pada bayi baru lahir ya. Sementara kalau miliaria itu istilahnya itu adalah biang keringat atau sering juga dikenal dengan keringat buntat karena
suhu ruangan mungkin yang terlalu panas sehingga mengakibatkan bayi berkeringat dan muncul seperti bintik-bintik karena akibat, suhu ruangan yang terlalu panas, keringat ya. Dan ruam popok itu adalah, ruam yang berwarna kemerahan akibat popok ya. Kemudian seborea itu adalah yang berbentuk sisik yang berwarna putih yang biasanya muncul di kepala bayi, ya berwarna putih itu di kepala, sering di kepala bayi. Jadi bercak Mongol, jawabannya adalah D, bercak Mongol. Oke, soal nomor 4. Seorang ibu melahirkan bayinya 1 jam yang lalu di klinik bersalin. Hasil pemeriksaan ketika telapak kaki bayi diusap, jari kaki membuka dan jempol kaki bergerak ke atas. Apakah reaksi yang ditunjukkan pada bayi pada kasus tersebut? A. Babinski, B. Grasping, C. Sucking, D. Moro, E. Tonic neck. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A, Babinski ya. Refleks Babinski ini ditandai dengan mengusap telapak kaki bayi dan nanti jempol kaki itu akan bergerak ke atas. Sementara kalau grasping itu di mana telapak tangan disentuh ya dan tangan bayi akan secara otomatis menggenggam. Sementara kalau refleks sucking itu adalah refleks untuk menghisap dan kalau refleks moro itu adalah refleks kejut ya biasanya pada saat bayi terkejut, bayi itu akan secara otomatis meluruskan tangan dan kaki. Dan kalau refleks tonic neck itu adalah gerakan pada leher bayi yang akan bergerak pada saat mendapat rangsangan atau disentuh. Ya jadi jawabannya A, Babinski. Soal nomor 5, seorang bayi lahir di rumah sakit dengan tindakan vakum ekstraksi. Berat badan lahir 4.000 gram ya, cukup besar. Hasil pemeriksaan pada kepala bayi terdapat pembengkakan berbatas tegas. Nah ini mirip dengan soal yang pada topik sebelumnya bagian part 2 ya. Tidak melewati sutura berwarna kemerahan. Pernapasan bayi 60 kali per menit, suhu 36,7. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Sepal hematom, B. Hidrosepalus, C. Perdarahan intrakranial, D. Kaput succedaneum, E. Perdarahan subperiosteum. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A ya, sepal hematom, di mana sepal hematom itu cirinya yang paling khas itu adalah berbatas tegas ya dan dia itu tidak melewati sutura karena batasnya cukup tegas, dia tidak melewati sutura. Sementara kalau kaput succedaneum itu dia itu tidak berbatas tegas dan dia melewati sutura dan lebih lunak ya. Kalau hematom ini dia berbatas tegas. Jadi jawabannya itu adalah A, sepal hematom. Oke, soal nomor 6. Seorang bayi usia 2 jam lahir spontan dengan distosia bahu ya. Berat badan 4.100 gram dan menangis merintih. Berarti ini juga Apgar skornya di merintih berarti pasti kurang dari 10 ya. Kulit berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan didapatkan bayi tidak bisa menggerakkan tangan kanannya secara bebas. Teraba dan saat dilakukan refleks moro negatif, terlihat warna kulit kebiruan di sekitar lengan kanan. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Fraktur tengkorak, B. Fraktur klavikula, C. Fraktur humerus, D. Fraktur cubiti, E. Fraktur femur. Oke, di sini jawaban yang paling tepat adalah B ya, fraktur klavikula. Dan ini memang biasanya salah satu yang mungkin terjadi pada persalinan dengan distosia bahu ya. Bukan fraktur tengkorak. Kalau tengkorak itu adalah kranial ataupun kepala, kalau humerus itu adalah lengan. Sementara tadi di sini sudah diterangkan pada kasus bahwa yang fraktur itu adalah klavikulanya yaitu antara bahu dengan tangannya. Kemudian kalau cubiti itu adalah siku ya, dan femoralis itu adalah pangkal paha. Jadi di sini yang fraktur adalah klavikula. Jawabannya B. Oke, demikian pembahasan kita untuk topik bayi balita bagian yang ketiga. Dan jangan lupa untuk tonton terus channel Welina Sebayang Official karena kita akan lanjut terus pembahasan soal-soal UKOM dan SKB Bidan. Terima kasih.